CEO miliarder itu datang ke pedesaan untuk kencan buta. Neneknya yang sudah tua memberitahunya, bahwa dia hanya bisa memilih satu di antara kedua bersaudara. Adik perempuan yang tinggi, awet muda, dan imut itu membuatnya jatuh cinta sekilas. Dan setelah beberapa saat, saudari lain datang dengan mobil. Hanya dengan satu pandangan, dia mendengar suara jantungnya berdebar kencang. Dan ketika melihat senyum cerah di wajah wanita itu, dia jatuh terpuruk. Namun detik berikutnya, wajah pria itu tiba-tiba berubah. Wanita itu mengeluarkan kursi roda dari mobil. Pada saat ini, dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan pernah membayangkan, bahwa dia akan sepenuhnya ditaklukkan oleh wanita cacat ini. Nama pria itu adalah Carl, dia adalah seorang playboy terkenal di daerah setempat. Setiap kali dia melihat seorang wanita cantik, dia biasanya akan memulai percakapan. Dengan keterampilan mengobrol yang luar biasa dan kekayaan yang tidak manusiawi, dia selalu dapat memenangkan hati semua gadis. Pada hari ini, dia menggunakan identitasnya sebagai orang cacat untuk berhasil memenangkan simpati seorang wanita cantik. Dan saat dia berhubungan satu sama lain hari demi hari, wanita itu tampaknya memiliki kesan yang baik tentangnya, dan mengundangnya untuk mengunjungi kampung halamannya di pedesaan pada akhir pekan. Carl merasa bahwa dia akan berhasil. Dia mengendarai mobil mewah keluar desa pada akhir pekan, dan kemudian memakai kursi roda. Setelah hidup selama lebih dari 40 tahun, dia tahu untuk pertama kalinya bagaimana rasanya memiliki detak jantung. Sayang sekali pihak lain adalah orang cacat. Dia memandang rendah sedikit, tetapi Anna tersenyum dan berkata, bahwa ini adalah saudarinya, Annie. Dia cacat, dan keduanya lajang, saya ingin menjodohkan kalian bersama. Carl agak bingung, tetapi Anna tampak sangat tertarik padanya. Dengan sepasang mata besar yang indah, menatap lurus ke arahnya, bahkan seorang veteran playboy tidak bisa menahan gemetar saat ini. Keluarga itu mengatur agar keduanya duduk dan makan bersama, lalu mengawasinya. Annie berkata bahwa dia tidak suka kencan buta, tapi kali ini rasanya menyenangkan. Dia cerah dan percaya diri, dengan senyum menawan di wajahnya sepanjang waktu. Tetapi Carl sedikit linglung, dia masih memikirkan statusnya sebagai orang cacat. Tetapi setelah kembali ke perusahaan, Carl selalu mencintai Anne, seolah-olah dia telah diracuni, dan pikirannya dipenuhi dengan wajah tersenyum cerah itu. Temannya berkata, bahwa dia mungkin telah menemukan cinta sejati. Tetapi Carl dengan yakin mengatakan, bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Annie datang ke perusahaannya, dia buru-buru duduk di atas meja dengan panik. Terus memainkan peran sebagai orang cacat, sekretaris itu terkejut. Annie dengan gembira mengatakan, bahwa dia berpartisipasi dalam kompetisi terdekat, jadi dia meluangkan waktu untuk datang dan melihatnya. Dia memberitahu Carl, bahwa semakin Anda cacat, semakin Anda harus hidup dengan mimpi. Tidak peduli dengan pandangan aneh orang lain, selalu pertahankan percaya diri dan suasana hati yang positif. Hati Carl penuh kegembiraan. Dia dengan cepat meminta sekretaris untuk menemukan kursi roda, dan diam-diam datang ke arena untuk menonton. Melihat Annie berkeringat di lapangan, Carl sangat terkejut. Dia telah melihat banyak sekali tipe wanita, tetapi tidak satupun dari mereka sekuat pemandangan di depannya. Matanya tidak bisa lagi menjauh dari sosok yang ditentukan itu, dan sudut mulutnya mulai terangkat. Senyumanmu adalah gambaran paling nyata dari hatimu. Setelah keluar, kursi rodanya rusak. Agar tidak mengungkap identitas orang yang sehat, ia buru-buru menemukan kursi roda dan mendudukinya. Tak disangka, Annie justru mengatakan, itu adalah kursi roda miliknya. Carl mengubah topik pembicaraan dengan canggung. Keesokan harinya, dia meminta sekretarisnya untuk mengembalikan kursi rodanya. Melihat optimisme, keceriaan, dan kebaikan Annie, sekretaris itu tidak tahan. Ketika dia kembali, dia membujuk Carl untuk tidak menyakiti gadis yang begitu baik. Tetapi Carl sudah terlibat di dalamnya, dan tidak bisa melepaskan diri. Dia membeli kursi roda listrik seharga 300 euro, dan segera datang ke teater untuk menonton pertunjukan Anne. Penampilannya yang elegan dan intelektual, seperti gulungan gambar yang indah yang terukir dalam di benak Carl. Setelah pertunjukan, dia tidak bisa menahan tepuk tangan dengan antusias. Ini adalah wanita terbaik yang pernah dia temui dalam hidupnya, dan dia bersumpah untuk tidak melewatkan takdir langka ini.
Ini adalah makan malam paling romantis yang pernah saya lihat. Di tengah makan, pria itu mengambil spons mengambang dari bawah meja. Wanita itu juga melakukan hal yang sama, lalu menekan tombol. Lantai perlahan turun, meja dan kursi perlahan terendam air, dan lilin teratai melayang di permukaan air, membentuk kolam renang yang hangat dan romantis. Ini adalah pertama kali baginya dengan kaki cacat mengalami perasaan relaksasi di sekujur tubuhnya. Keduanya berpelukan erat di kolam renang, mengungkapkan cinta mereka satu sama lain dengan sepenuh hati. Sebagai pria kaya raya, untuk mengejar wanita cacat ini, dia tidak hanya berbohong bahwa dia juga cacat, tetapi juga menghabiskan jutaan dolar untuk membangun kolam renang romantis ini. Saat Annie sedang berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto selfie. Keesokan harinya, dia memamerkan fotonya kemana-mana. Saat ini, Annie tidak tahu bahwa yang dia anggap cinta sejati hanyalah pertaruhan. Tetapi Carl tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh cinta pada Annie. Saya masih ingat bahwa pada malam konser, Carl membeli kursi roda elektrik, dia menunggu dengan sabar di jalan yang dilalui Anne, dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengundangnya untuk makan malam. Annie, yang mengenakan gaun hitam, begitu memesona, seperti cahaya mutiara, bahkan CEO miliarder yang telah melihat adegan besar itu pun panik. Setelah tanpa sengaja menekan tombol kursi roda elektrik, dia langsung menabrak meja makan di sebelahnya. Annie melihat penjelasannya yang memalukan, dan diam-diam tertawa. Tetapi ketika dia kembali, dia menabrak lagi. Meski seluruh dia berulang kali membuat kesalahan, tetapi suasana hati Annie tidak terpengaruh. Dia bertanya kepada Carl, mengapa kursi rodanya berbeda setiap kali mereka bertemu. Carl dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan memuji kecantikan Annie. Melihat senyumnya yang malu-malu, anggur di tangannya sepertinya kehilangan rasanya. Saat pulang ke rumah, Anne melepas sepatu hak tinggi yang membuat kakinya sakit. Carl mengambil sepatu itu secara alami, melihat bagaimana dia menggeser kursi roda dengan bebas, dia tidak bisa menahan tangannya. Annie meliriknya, tetapi bukannya menolak, dia malah tertawa indah. Carl mengemudikan kursi roda elektrik dan menarik Annie untuk meluncur dengan bebas. Saat ini, dia seperti sedang merasakan terbang. Carl ingin membekukan momen ini selamanya, tetapi keduanya segera tiba di depan pintu hotel. Memikirkan Annie akan melakukan perjalanan panjang besok, Carl mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Melihat senyum malu-malu di wajah Annie, Carl sangat bersemangat. Keduanya segera tiba di pintu kamar, ragu-ragu dan diam-diam mendekati satu sama lain. Tetapi Annie menolak untuk melangkah lebih jauh, seolah-olah dia masih memiliki kekhawatiran di hatinya, sehingga Carl hanya bisa pergi dengan kesal. Dia dengan kesal mengendarai kursi roda listrik, dan Annie sedang berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Carl, yang tidak tidur semalaman, segera berlari 10 km. Rasa cinta memenuhi dirinya dengan energi. Sejak saat itu, kontak keduanya semakin sering, dan mereka sering menelepon bahkan saat sedang mengemudi dan memasak. Annie juga datang menemui Carl segera setelah kembali dari pertunjukan, tetapi Carl mengalami benturan-benturan di rumahnya, yang tidak semulus Annie yang baru saja tiba. Untungnya, Annie tampaknya tidak peduli dengan detail ini, dan melihat villa mewah itu dengan penuh minat. Keduanya segera makan malam dengan cahaya lilin bersama, dan begitulah adegan pembuka terjadi. Sejak hari itu, mereka benar-benar jatuh cinta, dan Carl juga berolahraga lebih aktif. Pada hari ini, Carl pergi ke kediaman Annie untuk menemuinya. Melihatnya serius berlatih biola, Carl merasa sangat bersalah dengan penampilannya yang cantik. Dia kembali ke kursi roda lagi. Merasakan keterikatan Annie padanya, hatinya rumit. Dia sangat takut, setelah mengaku, dia akan benar-benar kehilangan cinta manis ini. Tetapi yang tidak diketahui Carl adalah, bahwa Annie telah mengetahui kebohongannya. Presiden miliarder sedang berlibur, seorang wanita cantik seksi berjalan sambil tersenyum. Detik berikutnya, si cantik menegur staf presiden karena tidak tahu malu. Tetapi presiden yang dipermalukan itu tidak berani melawan atau membantah, karena dia mengambil saudari si cantik dengan cara tercela. Berbalik dengan kutukan, berniat untuk memberitahu saudarinya secara langsung.
Tetapi saudari itu mengatakan, bahwa sejak awal, dia telah melihat kebohongan Karl dari berbagai detail, tetapi dia menikmati perasaan dicintai dan diperhatikan. Untuk melindungi cinta yang diperoleh dengan susah payah ini, dia memutuskan untuk menjadi gadis yang bodoh dan bekerja keras untuk bekerja sama dengannya. Anna bertanya, bagaimana jika suatu saat kebohongan itu tidak bisa dipertahankan? Annie berkata dengan sedih, maka keduanya harus mempertahankan kebohongan ini secara diam-diam. Mereka bepergian dengan mobil bersama, dan pergi ke gereja untuk berdoa bersama. Ayah baptis yang sedang berpidato tiba-tiba melirik ke arah Karl, lalu memanggilnya untuk berbicara sendirian. Ayah baptis berkata, dia melihat bahwa Karl adalah orang normal dalam sekejap. Dia bertanya, mengapa Anda berbohong? Karena dia telah berhubungan dengan terlalu banyak orang cacat, dan tidak peduli seberapa sehat orang berpura-pura, mereka tidak dapat mereproduksi detail dengan sempurna. Karl tiba-tiba menyadari bahwa Annie pasti telah melihat kebohongannya. Setelah dia keluar, dia menatap mata tulus Annie, dia ingin mengaku, tetapi dia masih belum berani mengatakannya. Annie sedikit sedih saat ini. Karl harus mengatakan yang sebenarnya. Jika dia begitu tunduk sekarang, apakah itu membuktikan bahwa cinta ini tidak sedalam yang dibayangkan? Annie, yang sedang berpikir liar, sama sekali tidak menyadari ada truk besar yang melaju kencang, dan sudah terlambat untuk mengerem dari kejauhan. Untungnya, Karl datang tepat pada waktunya untuk membantunya dengan cepat. Tetapi segera menyadari bahwa dia sudah berdiri. Annie tersenyum dan berkata, bahwa itu pasti kekuatan ayah baptis yang secara ajaib memulihkan kesehatan kakinya. Tapi saat dia berbicara, bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Ketika kebohongan mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi dipertahankan, Annie hanya bisa menunjukkan senyum kecut. Cinta yang manis ini akhirnya putus. Sepanjang jalan, Annie mengenang saat-saat indah, dan hatinya penuh dengan keengganan dan kesedihan. Karl juga jatuh ke dalam depresi total, dia sering berduka sendirian. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya menyadari bahwa dia memang telah melakukan kesalahan, tetapi jika dia menyerah pada Anne karena ini, itu akan menjadi kesalahan besar, jadi dia buru-buru menyetir. Akhirnya menyusul Annie yang akan tampil di tempat lain. Dia dengan tulus meminta maaf di depan semua orang. Tapi Annie sepertinya menyalahkannya karena kepengecutannya. Dan terlebih lagi karena datang terlambat, dia juga mengucapkan kata-kata kasar dengan Io lo marah. so quello che sono. Mi puoi chiamare disabile, diversamente abile, persona con ridotta mobilità degli arti inferiori, oppure handicappata. Ma so che non ho bisogno di nessuno. Melihat sikap tegas Annie, Karl tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Dia berlari seperti orang gila, lalu berlutut di tanah terengah-engah, hatinya penuh penyesalan dan amarah. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak jujur dengan Annie lebih cepat. Ketika Annie pergi untuk pertama kalinya, dia tidak membuat keputusan tegas untuk mempertahankannya. Tepat ketika Karl merasa menyesal, sebuah kursi roda melaju perlahan dan berhenti di sampingnya dengan tenang. Karl mendongak dengan cepat, dan melihat seseorang yang selalu dia pikirkan siang dan malam. Melihat sudut mulut wanita itu sedikit terangkat dan tersenyum seperti bunga, dia mengulurkan telapak tangannya untuk memilih memaafkan. Dia mengepalkan tangannya dengan tidak percaya dan saling memandang. Hati itu seperti gunung yang menghalangi mata kita untuk menemukan keindahan, kecacatan tubuh tidak dapat dikendalikan, tetapi kultivasi diri akan tetap membuat orang bersinar. Tetapi, seindah apapun cinta, itu perlu dijaga dengan keikhlasan dan toleransi. Baiklah, jika kamu suka, jangan lupa klik like. Terima kasih.